Selamat malam Bapak dosen Suarsono dan teman-teman saya sekalian. Nama saya Ignatius Ivo Fernando dari program studi D3 Informatika. Saya akan menjelaskan tugas UAS dari mata kuliah kewirausahaan. Ya. Dan tugas itu adalah menjelaskan rencana usaha yang telah saya bangun. Ya, jadi rencana usaha yang setelah saya bangun adalah AI pintar bernama iShop. Ya, iShop itu adalah informasi atau kebijaksanaan yang ada di balik data-data yang kita minta, gitu. Ya, atau informasi-informasi yang kita minta. Gitu. Jadi latar belakang saya menciptakan program ini adalah berawal dari kesadaran saya, yaitu saat saya di dewasa ini. Saya melihat di sekitar saya banyak orang, banyak profesional, banyak teman-teman saya menggunakan AI. Ya, mereka gunakan AI untuk mengerjakan segala tugas-tugasnya, bahkan mengerjakan segala pekerjaannya itu sehingga cepat selesai dalam beberapa menit saja. Itu bagus sekali. Ya, mereka juga mencari informasi dari AI itu sehingga mereka tuh tahu tentang apa yang terjadi di dunia ini, gitu. Ya, programmer juga pakai AI untuk mencari informasi juga dan menyelesaikan pekerjaan codingan mereka itu dengan cepat dan tepat. Ya, jadi maka dari itu saya menciptakan iShop ini untuk mengakomodasi profesional programmer dan mahasiswa sehingga mereka dapat informasi dan dapat asisten yang dapat mengerjakan tugas mereka. Itu dia. Jadi profil usaha produk ya, jadi nama usaha itu adalah iShop. iShop adalah platform AI basis web, jadi akan ditaruh di web untuk bantu mahasiswa dan pekerja profesional mencari informasi juga membantu tugas mereka. Ya, nilai uniknya dapat pada data yang saya gunakan. Data yang saya gunakan itu data Indonesia. Ya, Indonesia dulu, baru dunia. Ya, Indonesia ini mayoritas, dunia juga ya sekitar mayoritas 50-50 lah. Ya, diharapkan di masa depan saya mendapatkan data Indonesia yang banyak sehingga AI dapat berbahasa gaul, bahasan baku, berbahasa slang Indonesia, dan mungkin di masa depan mungkin bisa ini berbahasa daerah. AI ini bisa berbahasa daerah di masa depan. Jadi analisis pasar ya. Target pasar iShop adalah profesional dan mahasiswa dari umur 18 sampai 50. Kenapa 50? Karena ada mahasiswa PhD. Ya, mahasiswa yang tua juga kuliah lagi. Ya. Yang pandai menggunakan teknologi dalam bekerja setelah belajar. Ya. Saya itu juga ada profesional yang akan menggunakan iShop ini untuk menjadi asisten pekerjaan mereka. Gitu. Ya. Pesaing dari iShop ini adalah AI yang sudah besar, sudah terkenal, sudah banyak orang yang mendonasi kepada mereka, itu ChatGPT, Gemini AI, dan DeepSeek. Itu pesaing-pesaingnya ya. Jadi strategi 4P. Apa strategi 4P yang telah saya dapatkan dari iShop ini? Ya, jadi produk usaha pengembangan AI yang menyediakan layanan AI yang murah dan cerdas, ya, itu produk dari iShop. Dan price dari iShop yaitu harga mulai dari gratis sampai 100.000 per bulan. Dan place dari iShop, tempat ditempatkannya iShop ini itu di situs web yang memiliki desain trendy, serta promosinya itu pakai postingan viral. Ya, jadi ada berita-berita heboh lah. Saya pakai berita-berita heboh untuk mempromosikan AI tersebut. Begitu. Sehingga dapat menggait orang yang lebih banyak lagi. Karena berita viral di Indonesia itu
menyebarnya terlalu lebar, terlalu besar gitu. Produksi dan sumber daya, ya bisa lihat bahan baku adalah data yang terstruktur seperti data CSV dan data yang terstruktur seperti gambar. Ya, itu sumber daya bahan baku. Ya, data ini digunakan sebagai sumber untuk materi. Yang kedua itu ada SDM, ya sumber daya SDM, sumber daya manusia. Saya membutuhkan 1 CEO saja, 10 pengembang AI, 5 data analis, dan 4 marketing tim digital untuk mengembangkan sistem dari AI dan matinya, serta untuk promosi produk. Nah, peralatan, saya butuh server cloud, komputer performa tinggi, dan server AI. Ya, sebagai penyedia mesin agar AI itu terlatih secara sempurna dan tidak tersendat tengah jalan, karena AI membutuhkan komputer yang cukup tinggi untuk matinya itu. Nah, itu investasi awal dan alat kerja utamanya. Ya, dan selanjutnya itu adalah mitra usaha. Ini adalah sumber daya juga. Mitra usaha itu penyedia cloud, menyimpan data di cloud, universitas, komunitas startup. Ya, mitra strategis untuk data riset dan pengembangan. Itu dia tugas mereka. Dan selanjutnya proses produksi. Ini proses produksinya saya gabungkan dengan tabel saja. Itu pertama saya akan riset dulu pasar, lihat apa yang mereka mau. Kedua, saya kumpulkan data untuk AI-nya. Tiga, saya program model AI-nya. Terus saya uji model AI tersebut. Terus saya luncurkan. Lalu setelah beberapa lama mungkin saya akan update sesuai dengan keinginan pelanggan. Itu bukan mungkin lagi, itu sudah pasti. Rencana keuangan. Modal awal itu total 4.800.000 digunakan untuk pengembangan sistem dan model AI, sewa server dan domain selama 6 bulan, promosi digital awal, dan biaya operasional dan administrasi. Ya, biaya operasional bulan, ya biaya yang kita gunakan untuk membayar hal-hal bulanan seperti sewa server dan core AI, gaji karyawan, promosi digital berkelanjutan, dan biaya operasional lainnya. Ya, gaji dibagi untuk tim. Sebenarnya untuk setiap anggota tim itu ada gajinya itu dia. Selanjutnya proyeksi pendapatan dan laba rugi. Ya, bisa lihat sini pendapatan bulan pertama itu 2 juta, biaya operasional bulannya itu 3.300.000. Jadi saya masih rugi di sana. Ya, soalnya pendapatannya itu 3 juta, biaya 3.300.000, saya masih rugi 300. Nah, yang ketiga ini sudah mulai meningkat ini. 4 juta pendapatan. Makin banyak orang kenal. Ya, biayanya masih sama, maka saya untung 700.000. Ya. Keempat, semakin banyak orangnya 7 juta, biaya sama, maka saya untung 3.700.000. Pendapatan nomor 5 masih sama. Enggak. Bukan, maaf. 9 juta. Pendapatan bulan kelima itu 9 juta. Biayanya masih sama. Laba ruginya 5.700.000. Dan 6 ini sudah mulai turun. Karena ya, mahasiswa libur, anak-anak juga libur. Ya. 4 juta. Biayanya 3.300.000. Maka laba ruginya 700.000. Ya, ini untuk sekolah yang libur di 26 ya. Cukup banyak orang yang libur musim panas, Bapak. Terus arus cash flow sederhana 6 bulan pertama. Ya, ini cash flow-nya. Jadi bulan 1 sudah awal adalah 5 juta. Pendapatannya itu 2 juta, pengeluarannya itu ya 3.300.000. Maka saldo akhirnya itu 3.700.000. Itu ya lumayan lah. Kedua itu saldo awalnya adalah 3.700.000, pendapatannya 3 juta, pengeluarannya masih sama, maka saldo akhirnya 3.400.000.
ya mengurang signifikan, sedikit signifikan, uang 300.000 lah. Terus bulan ketiga itu saldo awalnya 3.400.000, pendapatannya 4 juta, setelah pengeluarannya masih sama, maka saya akan untung 4.100.000 ya, saya dapat saldo akhir ini ya, saya untung sekitar ya 1,1 juta saya untung, signifikan sekali. Nah, bulan 4 itu saldo awalnya itu 4.100.000, pendapatannya 7 juta, pengeluarannya 3.300.000, maka saya akan untung ya, ini untung cuan, untungnya itu 7.800.000 ya. Nah, jadi saldo awalnya itu 7.800.000 di bulan kelima, pendapatannya 9 juta, pengeluarannya 3.300.000, maka saldo akhir yang saya akan dapatkan adalah 13.500.000, semakin meningkat ya. Maka di bulan ke-6 saldo awalnya akan menjadi 13.500.000, tapi pendapatannya menurun 4 juta, pengeluarannya masih sama, maka saya akan untung ya sekitar 14.200.000. Jadi bisa dilihat saldonya akan meningkat terus, mungkin sampai bulan 12 jika semua berjalan lancar. Semoga berjalan lancar. Jadi ringkasannya adalah total modal awal itu 4.800.000, pendapatan rata-rata bulan ke-6 itu 7 juta, bersih per bulan itu ya sekitar 1.500.000 sampai 3.700.000 ya. Return on investment kurang lebih 75% dalam 6 bulan ya. Jadi investasi, pengembalian investasi itu 75%, begitu. Kesimpulannya, saya punya rencana untuk mengembangkan usaha ini, yaitu kerjasama dengan pemerintah instansi lokal yang mendukung AI. Itu harus itu ya, mendapatkan banyak dukungan. 2. Ekspansi ke pasar Asia Tenggara. Itu setelah mendapatkan dukungan dari pemerintah dan instansi lokal, saya akan ekspansi ke Asia Tenggara untuk menyebarkan AI yang lebih luas lagi. Pangsa pasarnya besar, apalagi di Vietnam ya. Di Vietnam dengan Malaysia itu besar itu. Bersama dengan Singapura dalam pengembangan AI yang lebih versi sebelumnya. Singapura adalah negara yang sangat pintar di Asia Tenggara. Pasti banyak ahli-ahli AI di sana yang bisa membantu saya untuk mengembangkan versi yang terbaru. 4. Menambah tenaga ahli ya, uang terus berputar, uang terus meningkat, tidak salahnya untuk menambahkan tenaga ahli. 5. Menjadi platform AI dan penggunaan terbanyak di Indonesia. Itu finalnya itu. Itulah yang akan saya dapatkan ketika rencana pengembangan usaha ini sukses. Nah, itu finalnya. Baiklah, terima kasih telah menonton. Saya akan ucapkan slogan dari iShop dulu. Jadi iShop, penuntun kehidupan Anda. Begitulah dia slogannya. Jadi saya ulangi, iShop, penuntun kehidupan Anda. Gitu. Terima kasih telah menonton. Nama saya Ignatius Ivo dan selamat beristirahat. Selamat malam.